Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini adalah video part ketiga, masih membahas tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, namun lebih menekankan persamaan kuadrat dulu ya. Ya, ini adalah video part ketiga yang masih berkaitan dengan part kedua yang kita bahas, yaitu video sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis persamaan kuadrat ya, nah ya. Yang kita sekarang yang masuk ke soal yang C, yaitu mempunyai akar-akar rasional. Jadi ini informasinya akar-akar rasional, lihat dari jenis-jenis berdasarkan persamaan kuadrat. Kalau akar-akar rasional itu berarti yang kita pakai atau yang kita gunakan adalah D lebih besar sama dengan 0. Maka kita tuliskan di sini D atau diskriminan lebih besar dari atau sama dengan 0. Dimana kita harus mengidentifikasi berapa nilai A. Seperti informasi sebelumnya, A adalah koefisien di depan X pangkat 2, karena tidak ada maka ditulis 1. Kemudian B adalah koefisien di depan dari X. Di X di sini koefisiennya berupa huruf, yaitu huruf M, nilainya plus, nah, tulis M saja. Kemudian C adalah konstanta, yaitu tidak ada hubungannya dengan X pangkat 2 maupun dengan X, yaitu di sini ada plus M sama min 1. Karena M nya plus ada di depan, maka tulisnya hanya M dikurang 1 atau M min 1. Ini informasi ini kita nanti substitusikan ke persamaan D. D itu ini ya, diskriminan nilainya adalah B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kalau adik-adik sudah bisa menentukan nilai ininya, sungguhnya mudah untuk melanjutkannya. B nya itu bernilai M, maka ditulis M, karena ada pangkat 2 ya ditulis pangkat 2 dikurang seperti biasa di sini 4. A nya adalah angka 1, C nya M-1, jangan ditulis M-1 begini ya, salah. Tapi karena ada tambah ataupun ada kurang, maka di sini harus tanda kurung. Kemudian jangan lupa tandanya lebih besar dari sama dengan 0. Maka ini jadinya pertidaksamaan, maka masuk ke konsep pertidaksamaan. Ini M pangkat 2 sama halnya dengan X pangkat 2 ya, cuman berbeda huruf saja. Di sini 4 dikali 1 4, kemudian dalam kurungnya masih min 1, masih saya tulis ya, saya selesaikan dulu ya. Berarti M pangkat 2. Nah, ini min 4 dikali dengan M, berarti kan angka dulu min 4 baru huruf. Kemudian min 4 dikali min 1, maka min ketemu min itu plus, 4 kali 1 itu 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini maka jawabannya bagaimana? Ya, ini kita faktorkan. Kalau bisa kita faktorkan pakai yang difaktorkan. Kalau tidak bisa, kita menggunakan melengkapkan kuadrat atau juga persamaan kuadrat. Kita coba dulu untuk difaktorkan, bisa nggak ya? Ya, ini depannya kan berarti kan 1 ya. Ganti warna untuk membedakannya. Oke. Di sini 1 itu dari 1 kali 1, kemudian template-nya di sini dikali, yang sebelah sini dijumlah. Yang ini min 4-nya ditaruh di sini. Nah, ini plus 4 perkalian taruh di sini. Kemudian 4 didapat dengan cara 4 dikali 1 atau 1 kali 4 atau 2 dengan 2. Kalau sepintas terlihat, kalau adik-adik sudah mahir ya, apalagi sudah mulai diajarkan di tanah SMP, harusnya sudah bisa menentukan. Maka di sini angkanya 2 dengan 2, kemudian kali silang hasilnya 2, ini juga pun kali silang hasilnya 2. Ini tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, maka salah satu saja nggak masalah. Ya, ini min. Kita coba dulu min kata min utang 2, utang 4, betul ya. Min yang kita pindahkan, min kali min apakah plus? Ternyata benar, maka jawabannya itu. Maka jawabannya lah 1 dikurang 2, kemudian 1 dikurang 2.
Karena di sini variabelnya adalah huruf M, maka kita gunakan huruf M. Jadi 1M, di sini 1M. Nah, kemudian lebih besar dari 0. Ini bisa ditulis M dikurang 2, kemudian M dikurang 2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kalau ada seperti ini, maka cara menjawabnya adalah menggunakan garis bilangan. Jadi dibuat dulu garis bilangannya, jawabannya apakah tepat atau tidak. Nah, jadi daerahnya kita cari tahu. Garis bilangan ini hasilnya kan sudah tahu ya anak-anak ya. Yang pertama M sama dengan, kalau di sini min maka jawabannya plus. Ini kan jawabannya sama, berarti salah satu saja. M2 sama dengan 2. Berarti kita tentukan nilainya di sini. Nah, di bulatannya full ya. Kenapa full? Karena ada tanda sama dengan. Ini angkanya 2. Kemudian cari tahu nilainya. Nah, daerahnya gimana cara cari tahunya? Kita tentukan saja di antara 2 ini kan bisa kita gunakan 0, di daerah sini 0, atau di sini adalah 3. Cara menghitungnya atau cara membuktikannya tidak harus ngitung full ya, bisa aja kayak gini. Contoh, saya masukkan angka 0 dikurang 2, saya diblokir. Kita pakai yang fokus di sini. 0 dikurang 2 itu kan pasti kan min 2, saya tulis min saja. Kemudian ini juga sama, min. Nah, berarti kan min dikali dengan min berarti plus, maka daerah sini plus bernilainya ya. Biasanya sebelahnya akan min, tapi kita coba dulu, siapa tahu kan belum tentu min ya. Kita coba 3 dikurang 2 plus, kan 3 dikurang 2 itu 1 kan, plus ya. 3 dikurang 2 juga plus. Nah, plus kali plus pun hasilnya juga plus, berarti ini plus juga ternyata daerah sini. Gitu ya. Nah, kita coba yang duanya juga. Kalau 2 kita masukkan 2 dikurang 2 0, di sebelahnya juga sama 0. 2 dikurang 2 0, 0 kali 0 0. 0 lebih besar dari sama dengan 0 juga benar. Ternyata jawabannya semua daerahnya semua benar. Kalau begitu cara menjawabnya bagaimana? Maka cara menjawabnya adalah di mana nilai M itu adalah anggota dari bilangan rasional. Jadi rasional ya, R itu rasional, M itu menyatakan huruf di sini ya. Nah, jadi M-nya itu adalah bilangan rasional. Jadi semuanya bilangan rasional memenuhi syarat itu. Sebelumnya di kasus 1B saya melewatkan ya, tapi ini sebagai perwakilan sajalah untuk Nah, tentukan jenis akar-akar persamaan kuadratnya. Karena menentukan akar-akar kuadrat kita menggunakan nilai D, di mana D-nya itu adalah yang ini, maka kita tentukan nilai A dulu. A itu adalah angka atau koefisien atau huruf atau perpaduannya di depan X pangkat 2 berarti 4. B itu koefisien dari X, angkanya berarti itu plus 28. C-nya itu adalah di antara, bukan di antara, maksudnya tidak terkecuali, berarti yang lainnya 49. Nah, dari sini kita harus tahu nilai D. D-nya itu masuk ke ranah yang mana dari keempat ini. Kita coba ya. D itu adalah B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali dengan C, dimana nilai B-nya itu 28 dipangkatkan 2 itu ya, kali 4 kali A nya itu juga 4, C nya 49. Oke. Nah, ini kita tentukan nilai D nya berapa nih. D, saya tulis D 28 kali 28 berapa ya, dihitung aja manual, nggak masalah. Kayak 28 kali 28, 8 kali 8 kan 64 ya, simpan 6. 8 dikali 2 16, tambah 6 22. Yang ini 16 simpan 1, 5 6 tambahin ya, jadi 4 8 7 784. 84 dikurang 4 kali 4 16,
berarti tinggal 16 kali 49. Sebenarnya kan bisa 16 kali 50 dikurang lagi 16, tapi kita kaliin aja biar Anda mahir lah perkalian. 9 dikali 6 itu 54, tulis 4, simpen 5. 9 kali 1 9, ditambah 5 tuh udah 14. Tinggal 4 ya, depan 4 dikali 6, kalau mau dikasih 0 ya boleh. 4 kali 6 24, tulisannya 4, simpennya 2. 4 kali 1 4, tambah 2 berarti 6 ya. Tinggal dijumlahkan, ini 4, ini 8, ini 7. Jawabannya 784. Nah kalau dikurangin D nya ini hasilnya 0 ya, kan sama nilainya, berarti D nya sama dengan 0 gitu ya. Nah D yang sama dengan 0 yang mana? Oh yang ini nomor 3. Berarti jawabannya adalah akarnya real dan sama, atau bisa disebut akarnya kembar. Nah menghitung tadi juga sebenarnya bisa dengan trik-trik yang lain kalau cara berhitung, kalau sudah senang dengan menghitung demikian nggak masalah. Kayak contoh tadi ya, bisa di 28 kali 28 itu adalah 28 pangkat 2 dikurang 4 kali 4, nah 49 itu kan 7 kali 7. Nah sebenarnya kan 4 kali 7, nah ini juga sama, ini 4 kali 7 juga, itu kan hasilnya 28, berarti 28 dikali 28 dikurang 4 kali 7 28, 4 kali 7 yang ini 28. Nah 28 dikali 28 dikurang 28 dikali 28 hasilnya 0, jadi tidak perlu menggunakan perkalian pun bisa. Sementara kalau misalkan kalian paham mental maths ya, artinya berlogika dengan matematika, nah jadi bisa lebih sederhana, lebih cepat menghitungnya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Masih membahas tentang jenis akar persamaan kuadrat, dimana yang diminta dalam soal kali ini yaitu yang akarnya tidak real. Tidak real itu berarti kita masuk ke yang D kurang dari 0. Jadi masih pertidaksamaan ya, D kurang dari 0. Dimana tentukan dulu nilai A adalah depannya dari X pangkat 2 yaitu T. T adalah depannya dari X, berarti adalah 2T dikurang 1. Kemudian C adalah selain dari X pangkat 2 dan X, berarti ada plus T, saya tulis T saja. Kemudian plus 3, saya tulis gini, ini boleh dikurung ya. Nah itu ya, ya. Nah jadi selain X pangkat 2 dan X itu semuanya ditulis kalau untuk C. Kalau sudah data ini kita gunakan, kita substitusikan ke persamaan D. D itu adalah B kuadrat, nih diingat-ingat kembali, persapal ya, B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C ke B kurang dari sama dengan 0, nggak ada sama dengan, kurang dari 0. B nya yang mana? B nya yang 2T dikurang 1 yang dalam kurung 4, kemudian ada pangkat 2, kemudian dikurang 4, nah sama ya, dikurang 4 dikali A. A nya adalah huruf T. C nya adalah dalam kurung T ditambah 3, kemudian jangan lupa kurang dari 0. Kalau sudah, tinggal diterjemahkan seperti informasi di video part sebelumnya. Nah ini juga sama, 2T pangkat 2, berarti 2T nya dikuadratkan, 2 dikuadratkan itu 4, T dikuadratkan tuh tulis aja. Kemudian ini min 1, min 1 dikuadratkan, min kali min plus, 1 kali dengan 1, 1. Tandanya di sini min, ditulis min, jadi tandanya sesuai. Nah tinggal dicari, 2T dikali 1, 2 kali 1, 2, tetap T, 2T. Jangan lupa dikali 2. 2 dari mana ya? Dari rumus saja. 2 kali 2 kan 4 ya. Nah jadi 4T. Jadi kayak 2T dikali 1 tetap 2T dikali 2, ya jadi 4T. Nah ini kalau misalkan ada D kurang paham ya, kembali lagi menggunakan perkalian pelangi. Kayak pertama, depan dengan depan, 2 kali 2 adalah 4, T dikali dengan T, T nya pangkat 2. Kemudian 2T dikali yang paling depan, belakang ya, 2T dikali 1,
berarti angka dulu 2 kali 1. Kan ada min di situ, 2 kali 1 2, T nya jangan lupa. Nah 2T nya pangkatnya plus, satunya pangkatnya min, berbeda jadi min. Kemudian dia juga sama, min 1 dikali 2T angka dikali dengan angka dulu, min 1 dikali 2 min 2, kemudian dikali huruf gitu ya. Jadi kalau angka dikali huruf ya angka dulu baru huruf nulisnya, nggak usah puyeng. Kemudian belakang min 1 dikali min 1, min kali min 1, min kali min plus, sorry ya. Kemudian 1 dikali dengan 1 hasilnya 1. Berarti di sini hasilnya tadi 1. Kemudian kalau dituliskan berarti kan 4T pangkat 2, kemudian plus 1. Kemudian di sini nanti T. Nah, berapa nilainya? Tergantung di sini. Berarti kan ini adalah min 2, ini min 2. Jadi utang 2, utang lagi 2, utang 4. Nah, sama ya. Gitu. Kemudian kalau ini berarti min 4T. 4 kali T min 4T. Dalam kurung T plus 3 kurang dari 0. Kalau sudah tinggal ditulis berikutnya. Ini berarti 4T pangkat 2 dikurang 4T ditambah 1. Ini nggak diapa-apain ya. Nah ini min 4T dikali T, min 4 T kali dengan T nya, T nya pangkat 2. T kali T jangan ditulis T dengan T, jadi T pangkat 2 gitu ya. Kemudian berikutnya min 4T dikali plus 3, angka dulu 4 kali 3 12. Karena min 4 ketemu plus 3 beda tanda min, berarti tinggal ada huruf T. T ya, kurang dari 0 ya kan. Kita sesuaikan yang sama ini sama itu hurufnya ya, bukan angkanya. Sama-sama T pangkat 2, cuman bedanya 1 4, satu lagi min 4 T pangkat 2. Kemudian berikutnya adalah min 4T dengan yang ada huruf T nya juga. Nah ini min 12, berarti min 12T. Yang tidak sama berapa? Plus 1. Jadi nggak ada koefisiennya, sorry nggak ada variabel. Nah ini T nya sama, T pangkat 2, satunya min 4, satunya plus 4, utang 4 bayar 4 0 ya. Kemudian T utang 4, utang lagi 12, jadi utang 16, kemudian plus 1 kurang dari 0. Nah karena ini 0 T pangkat 2, 0 tidak perlu ditulis ya, dihilangkan. Berarti hanya menyisakan min 16T ditambah 1 kurang dari 0. Ingat ya, huruf kita taruh di sebelah kiri, kemudian angkanya plus 1 kita pindahkan. Nah, berarti ini adalah min 16T, 0 dikurang 1 ya min 1 ya. Ya tulis saja min 1, kalau 0 tambah 1 ya plus 1. Ingat hurufnya nggak boleh negatif. Kalau nggak boleh negatif maka harus dikali dengan min 1. Nah 16T jadinya tadinya min, kemudian tambah tandanya berbeda, bukan tambah ya, tandanya tadinya lebih besar, kurang dari menjadi lebih besar dari. Min 1 berarti 1. 16T itu adalah 16 kali T, lawannya dikali 16 ya, tentunya dibagi 16. Nah siapa yang dibagi 16? Yang di sebelah kanan itu angka 1 ya, tulis 1. Berarti yang dimaksud dalam soal memiliki akar-akar yang tidak real jika T-nya lebih besar dari 1/16. Inilah jawabannya. Oke, demikian video part ketiga yang masih membahas jenis akar-akar persamaan kuadrat. Kita jumpa lagi di video part keempat yang kita akan bahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Terima kasih. Bila topik waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Anang Web berbagi untuk menginspirasi.